Baik, perkenalkan nama saya Andrian Ferdiana Suryaniti. Pada kesempatan saat ini kita akan menjelaskan sedikit pengetahuan dasar drone pertanian. Ya, di sini ada beberapa konteks. Yang pertama, pengantar drone pertanian. Yang kedua ada remote control. Yang ketiga ada the aircraft. Juga ada yang keempat GNSS system. Yang kelima ada baterai dan perangkat pengisian daya, dan berikutnya ada spraying system. Yang pertama, pengantar drone pertanian. Ya, konsep drone pertanian multirotor. Drone pertanian multirotor adalah platform terbang digunakan untuk perlindungan tanaman dan tanaman atau penggunaan pertanian menggunakan sistem penyemprotan untuk penyebarannya. Di sini ada struktur mekanis yang ringkas, terus lepas landas vertikal, ya, naik turun seperti itu, dan ramah operasi. Konstitusi dasar drone pertanian di sini itu ada remote control, ya, kelengkapannya itu ada remote control yang digunakan untuk mengendalikan pesawatnya, dan juga ada aircraftnya atau pesawat atau drone-nya di sini, dan juga ada spraying atau spreading sistemnya seperti ini. Di sini ada skenario aplikasi, ya, seperti ini untuk spraying liquidnya, mencegah dan mengendalikan hama, terus regulator pertumbuhan tanaman, regulasinya seperti itu, ada juga penyembuhan, jadi bisa digunakan untuk penyemprotan seperti ini, dan juga untuk spreading granules, ya, kita digunakan untuk penyebaran benih, pupuk, juga untuk pakan ikan. Karakteristik penyemprotan, nah, karakteristiknya seperti ini, ya, tetesannya halus, terus konsentrasinya juga tinggi, dan juga dia efisiensinya sangat tinggi untuk hemat air 90%. Penggunaan pestisida yang tinggi, juga kemampuan beradaptasi yang baik untuk di lapangan. Yang berikutnya, yang kedua adalah remote control. Nah, di sini bagian depan remote control yang kita gunakan adalah T40 seperti ini. Tampilan untuk remote controlnya, di sini ada antena, ada layarnya seperti ini. Ya, ada beberapa tombol atau button seperti ini. Ini bagian atas remote controlnya, ya. Di sini seperti ini ada flow rate adjustment. Di sini bisa untuk penyemprotan manualnya, untuk spray system button. Di sini juga ada beberapa. Di sini ada connect untuk komputer, untuk charger, dan untuk generator. Di sini dilengkapi dengan micro SD seperti ini. Ada USB A yang bisa untuk connect komputer. Ada HDMI, bisa juga untuk fokus, dan juga ini ada USB-C untuk charger. Ya, di sini ada untuk kameranya seperti ini. Nah, di sini ada RTK dongle, ya. Di sini fungsinya untuk memberikan posisi tinggi untuk remote control. Di sini ada kita menggunakan RTK dongle. Catatannya di sini semua seri T DJI Agras itu mendukung dongle RTK, dan juga bisa untuk opsional. Di sini ada T40, ada T20, dan juga ada T10. Untuk T40 dan T20P itu memerlukan bracket adaptor untuk menggunakan dongle RTK-nya, ya. Itu ada tambahan bracketnya, dan di sini firmware-nya harus di atas 011. Untuk network card di sini, ya, untuk jaringan kartunya, di sini kita ada dongle T40 seperti ini dongle-nya di dalam remote, ya. Dan ini juga di dalam remote-nya T30, ya, itu opsional, ya. Untuk menyediakan jaringan bagi remote control untuk mengupload ataupun mendownload data atau tugas atau yang akan kita gunakan untuk penyemprotan. Nah, di sini ada catatannya juga. T10, T20, T30 itu kita harus mengganti kartu SIM-nya, ya, saat sudah kadaluarsa. Di sini juga kita bisa menggunakan jaringan internet atau bisa menggunakan WiFi. T40, T20P, ya, itu bisa pembelian langsung ketika kita menggunakan SIM-nya, gitu, remote controlnya. Mode stick drone atau multirotor, multi stick drone multirotor.
ya, modenya seperti ini. Ini yang mode kedua dan ini mode yang pertama. Kita bisa menggunakan keduanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini mode 2 itu adalah mode jarak jauh normal dari drone, ya, multirotor. Akseleratornya ada di sebelah kiri, jadi akseleratornya itu ada di sebelah kiri. Mode 2-nya, ya, akselerasinya itu sebelah kiri untuk kemudian ke kanan, kiri, depan, belakang. Dan kalau yang mode 1, akseleratornya ada di sebelah kanan, seperti ini. Ya, seperti itu. Oke. Di sini ada antena remote control. Nah, kita menggunakan antena beberapa remote control kita itu berbeda-beda. Dan di sini ketika kita menggunakan T40 remote controlnya, itu antenanya posisinya seperti ini. Posisinya ada di atas. Dan kalau kita menggunakan T30, ya, penggunaan antenanya seperti ini. Ini yang adalah yang benar. Nah, ketika kita menggunakan T40 dengan penggunaan antena seperti ini adalah penggunaan antena yang salah. Jadi yang dua adalah yang di atas ini. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah yang ketiga itu di aircraft atau drone pesawatnya itu. Di sini ada struktur drone pertanian, ada beberapa yang perlu kita sedikit jelaskan. Di sini ada gambar ini adalah propeller, ya. Propeller ini ada CW, ada CCW. Jadi propeller itu berputar sesuai dengan ada yang searah dengan jarum jam dan juga ada yang berlawanan jarum jam. Ini adalah propeller. Nah, jenisnya ada CW, ada CCW. Di sini ada centrifugal nozzle seperti ini untuk spraynya, untuk kita mengeluarkan cairannya dari dalam tangki ini. Terus ada brushless motor di sini, ada motor untuk penggerak propellernya atau baling-balingnya. Di sini ada RTK antena, ya, seperti ini. Ada dua belakang. Di sini juga ada tangki yang digunakan untuk menempatkan cairan. Dan di sini ada kamera yang high definisi. Di sini ada 12 megapiksel di sini, ya, kameranya. Terus ada juga radar, ya, obstacle avoidance. Jadi dia bisa mendeteksi obstacle atau rintangan atau halangan yang ada di depan, di belakang, samping kanan, samping kiri drone kita. Di sini ada ESC drive motor turan. Jadi ini untuk mengatur kecepatan motor kita, ya, supaya dia berkecepatan tinggi atau berkecepatan rendah. Di sini juga ada antena untuk ke remote control kita. Jadi kita akan terkoneksi antara remote control dan drone itu menggunakan antena ini yang ada di samping kanan dan samping kiri kita. Oke. Dan di sini arah berputar baling-baling T40. Ya, sekali lagi T40 di M1 lengan 1 atau arm 1 itu di atas, yang M1 itu CCW. Nah, karena dia double atau atas bawah, di sini juga ada M5. M5 itu CW. Jadi kalau M1-nya itu CCW atau berlawanan arah jarum jam, yang di M5-nya itu adalah searah jarum jam, ya. Berikutnya juga begitu, M2, M3 dan M4 itu masing-masing berbeda-beda. Jadi arah putar untuk rotasinya itu berbeda-beda. Ada yang searah jarum jam dan ada yang berlawanan jarum jam, ya. Di sini diameternya di 54. Berikutnya ada radar dan vision, ya. Radar ini adalah radar seperti yang kita bilang. Dan juga di sini ada LED spotlight dan sudah dilengkapi dengan lampu LED. Jadi kita bisa mengoperasikan drone kita pada malam hari. Jadi kita kelihatan lampunya. Di sini ada downward radarnya seperti ini, ya. Terus berikutnya kita ke 4, yaitu GNSS system. Di sini ada perbedaan dalam metode pemosisian. Jadi perbedaannya ketika GNSS seperti ini mirip dengan pemosisian ponsel GNSS. Akurasinya pemosisian adalah kelas meter, ya. Terus yang kedua, ini adalah pemosisian RTK seperti ini. Akurasinya sangat tinggi dan kelas itu cm, jadi lebih rapat. Dan ini membutuhkan sinyal RTK. RTK. Nah, di sini drone RTK antena
Ya, itu dia menerima signal dari satelit. Dan jadi bolak-balik di sini dari remote control menyalurkan ke satelit signal dan memberikan signalnya ke aircraft. Dan juga dari signal dari remote control ini mengirim ke satelit dan setelah itu mengirimkannya ke RTK yang kita gunakan dengan posisi akurasi tinggi, kelasnya itu sentimeter. Kurangnya tautan apapun dengan ini akan menyebabkan RTK gagal tersebut. Jadi ini adalah kurang lebih metode signal yang dipanggilkan dari remote control ke satelit, ke drone kita juga ke RTK. Nah, di sini RTK orientasi dan kompas, ya, ini adalah tampilan yang ada di remote control kita. Orientation method. Agar seri T lebih disukai menggunakan orientasi antena ganda RTK, ya. Orientasi RTK memiliki kemampuan anti interferensi yang kuat. Ini membutuhkan kalibrasi kompas saat mematikan orientasi RTK. Ya. Untuk RTK dual antena, orientasi hanya bekerja dengan antena ganda. Ya, seperti ini antenanya ada 2. Oke. Dan kelima itu ada baterai dan perangkat pengisian daya. Nah, di sini perangkat pengisi daya itu untuk T40 kita bisa menggunakan generator seperti ini, yaitu jenisnya DJI D12000E generator seperti ini, ya. Desain injeksi elektronik, dia beradaptasi sendiri di daerah ketinggian tinggi, tetapi daya akan berkurang. Tersedia untuk mengisi baterai T20P, T30, T40 dan beradaptasi sendiri dalam hal daya. Ya, oli mesin harus ditambahkan untuk pertama kalinya digunakan dan ganti oli mesin setiap 20 jam. Jadi generator kita itu digunakan setelah 20 jam kita harus mengganti oli mesinnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan untuk T40 itu kita menggunakan generator yang di seri DJI D12000E. Nah, untuk baterainya seperti ini dinamakan intelligent baterai atau smart baterai atau baterai cerdas seperti ini. Ini yang model T40 dan T30 baterai, ya, seperti ini. Baterai levelnya di T40 baterai itu 1,57 kWh. T20P itu berarti di 0,68 kWh, ya. Fungsi self discharge seharusnya tidak mengisi daya hingga penuh. Ini akan self discharge setelah 10 hari pengisian penuh, ya, itu fungsinya. Nah, di sini fitur suhu rendah akan mengurangi daya pengosongan dan pengisian, sehingga di musim dingin daya akan berkurang dan waktu pengisian akan meningkat. Oke. Di sini siklus dan masa pakai pengisian baterai. Nah, jadi baterai kita itu ada siklusnya, ada masanya, ya. Di sini secara akumulatif mengonsumsi 75% tingkat baterai dan mengisi penuh lagi. Siklus baterainya di T40 itu dalam satu garansi atau dalam 1 tahun itu bisa 1500 siklus atau pengisian, dan di baterai T30 dalam garansi itu adalah di 1000 siklus atau 1000 pengisian. Nah, ini ada heatsink atau berpendingin udara atau pendingin baterai. Di sini fungsinya untuk menghilangkan panas dari baterai dan membantu memasukkan dan mencabut baterai. Ya, di sini ada alat namanya heatsink. Terus kondisi awal itu suhu lebih dari 20 derajat Celcius. Daya operasinya itu di 12 volt. Terus di sini tersedia saat mengisi daya T40, T30 atau baterai T20P. Dan dia tidak akan berfungsi ketika suhunya di bawah 20 derajat Celcius. Jadi dia digunakan ketika kondisi suhu udaranya di atas 20 derajat Celcius baru bisa berfungsi. Nah, untuk berikutnya adalah spraying system. Komposisi sistem penyemprotan. Di sini ada tangki, ya, untuk memuat pestisida atau cairan. Terus yang berikutnya itu ada filter untuk menghindari kotoran yang masuk ke dalam tangki. Juga ada pump atau pompanya. Ada
flow meter untuk membuat flow rate lebih akurat, ada valve ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan aliran cairan. Jadi bisa mengaktifkannya dari sini melalui remote control. Di sini juga ada nozzle untuk nebulasi cairan, untuk penyemprotannya melalui yang dinamakan adalah nozzle. Nah, di sini jenis sistem penyemprotannya ya ada dua. Sistem penyemprotan tekanan seperti ini. Jadi nozzle yang seperti ini digunakan untuk T16, T20, T30 dan MG series yang seperti ini. Ya, keuntungannya apa? Ada drift dan biaya rendah dan bekerja secara stabil seperti ini. Kekurangannya itu ukuran tetesan hanya dapat disesuaikan dengan mengganti jenis nozzle. Jadi ketika kita ingin menyesuaikan penyemprotan, itu kita harus mengganti nozzle-nya, ujungnya ini. Ya. Nah, berikutnya itu ada centrifugal spraying system, centrifugal yang seperti ini, bulat seperti ini. Keuntungannya apa? Ini ukurannya tetesan dapat disesuaikan langsung di remote control aplikasi. Ya. Ini digunakan oleh T40 dan T20P menggunakan centrifugal spraying seperti ini. Ya, kekurangannya penetrasi yang lebih rendah, biaya yang lebih tinggi, dan stabilitas yang lebih rendah daripada sistem penyemprotan tekanan. Bedanya itu, kekurangan dan kelebihannya. Nah, di sini juga ada pump atau pompa. Sistem penyemprotan tekanan dan sentrifugal, keduanya mengandalkan pompa untuk daya. Jadi untuk daya sentrifugal dan tekanan itu menggunakan yang namanya pump seperti ini. Impeller pump itu adalah terletak di T40 dan T20P. Itu menggunakan pump yang seperti ini. Ya. Dan ini plunger pump ya. Ini digunakan untuk T30 seperti ini. Dan di sini ada membran pump. Di sini digunakan untuk T16 dan T20 atau MG series seperti ini, ya. Dan di sini kalau kita menggunakan impeller pump itu laju aliran lebih besar, tekanan lebih rendah, dan cocok untuk sistem penyemprotan sentrifugal, ya, yang seperti ini. Nah, untuk ini plunger pump yang untuk biasa digunakan untuk T30 itu adalah laju aliran yang lebih besar. Pestisida harus dibersihkan dan oli mesin ditambahkan tepat waktu. Jadi kita harus menggunakan oli seperti ini untuk pump yang seperti ini, untuk penambahan olinya di T pump untuk T30. Dan di sini untuk member pump ya seperti ini. Laju alirannya sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, sedang seperti ini. Yang digunakan misalnya untuk T16 juga T20 juga MG series. Dan ini pemantauan beban ya, jumlah cairan aktual harus pasti atau berat bahan granul dengan memantau beban. Jadi bebannya seperti ini. Jadi kita bisa kontrol di sini, bisa melihat bahwa sensornya ada di sini, ada weighing sensor beratnya ya. Ini biasanya digunakan untuk T40 atau T20P ya, menggunakan sensor yang seperti ini. Berat beban real-time-nya pasti dengan menimbang. Nah, jadi seperti ini. Di sini ada sensornya. Jadi sensor ini akan diterima oleh remote control. Nah, di sini ada juga yang seperti ini, continuous level gauge. Mesin yang berlaku di T30, dia menggunakan seperti ini untuk sensornya, sensor tankinya, menggunakan stick seperti ini. Ya, sisa cairan yang pasti dengan mau memantau tingkat cairan secara real time. Ya, seperti ini. Jadi ketika berkurang atau bertambahnya cairan yang ada di dalam tangki itu bisa menggunakan continuous level gauge seperti ini untuk memantaunya. Ya, single point level seperti ini digunakan untuk T16, T20 dan T10. Itu seperti ini. Untuk sensornya seperti ini, ya. Terus hanya pasti ya, apakah level cairan saat ini di atas atau di bawah. Jadi catat daripada tampilan real time-nya. Oke, di sini ada centrifugal spraying system. Seperti ini bentuknya, bulat-bulat. Sentrifugalnya seperti ini. Ya, yang bisa menyemprotkan dan biasanya digunakan untuk T40 dan juga T20P. Lapisan ganda ya, seperti ini.
efek nebulasi yang lebih baik, ukuran tetesnya lebih merata, jadi menyebarnya lebih luas dan lebih merata di sini. Dan kalau untuk satu lapisan penyemprotan itu tidak mudah terhalang oleh pestisida kental. Ukuran tetesan bervariasi sampai batas tertentu, ya. Kalau menggunakan centrifugal spraying system. Hubungan antara kecepatan putaran baki, penyemprotan dan ukuran tetesan. Nah, di sini ada tabel, ya. Di sini ada tabel untuk ukuran tetesan, ya. Lapisan tanda baki penyemprot. Jadi bisa masing-masing. Nozzle operasinya seperti apa, speed limitnya seperti apa. Ini ada tabelnya seperti ini kurang lebihnya. Dan ini juga bisa kita lihat di remote control. Kita bisa atur di remote control kita untuk T40 dan T20P. Itu disediakan pilihannya, ada opsionalnya di sini untuk penyemprotannya. Tetesnya seperti apa, mau tinggal dipilih di situ. Oke, dan di sini ada nozzle tekanannya seperti ini, ya, seperti ini. T30 itu bisa di 7,2 liter per menit, ya. Bisa juga digunakan 8 liter per menit. Ada juga di 3,6 liter per menit. Jadi bisa kita pastikan apa yang mau kita gunakan. Kita bisa pilih di sini. Di sini kalau pressure nozzle-nya seperti ini, ya, menggunakan nozzle yang berbeda-beda seperti ini jenisnya, ya, seperti ini, berbeda-beda. Ada 3 varian masing-masing berbeda. Ada maksimal flow rate-nya itu berapa, ada di 0,45 liter per menit. Kalau yang seperti ini SX11015 VS ini bisa 0,6 liter per menit. Kalau yang seperti ini di XL11002 VS itu bisa di 0,9 liter per menit, gitu. Oke. Baik, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa.